Selamat datang di titik terang. Di sini, setiap cerita membawa kalian menyusuri gelapnya misteri yang jarang terungkap. Dari bisikan malam, bayangan yang tak seharusnya ada, hingga kisah nyata yang meninggalkan jejak ketakutan. Semuanya akan kita bahas bersama. Karena di titik terang, cahaya tak selalu membawa jawaban, kadang justru memperlihatkan sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Namaku Raka. Aku lahir dan besar di Desa Lembayung, sebuah desa kecil yang jaraknya cuma beberapa puluh meter dari hutan dan sekitar 300 meter dari sungai yang namanya sama dengan desa ini, Sungai Lembayung. Buat orang luar, sungai ini biasa saja. Alirannya tenang, airnya jernih, dan di siang hari banyak anak kecil yang mandi sambil ketawa-ketawa. Tapi buat warga sini, sungai itu bukan tempat sembarangan. Ada aturan tidak tertulis yang semua orang tahu. Jangan ke sungai menjelang maghrib. Dan jangan pernah menyebut nama penunggunya. Waktu kecil, aku pikir itu cuma mitos. Namanya juga orang desa, pasti ada tradisi dan larangan. Lagian aku termasuk anak yang bandel dan penasaran. Tapi semua berubah sejak aku remaja, tepatnya sekitar umur 17 tahun. Kejadian ini terjadi begitu cepat, tapi sampai sekarang masih terpatri jelas di kepalaku. Sore itu, aku pulang dari rumah temanku, Dino. Kami habis ngerjain tugas sekolah sambil main game sedikit. Langit sudah mulai oranye tua, tanda sebentar lagi maghrib. Aku buru-buru pulang karena ibuku selalu bawel kalau aku pulang lewat dari jam 6. Jalan setapak menuju rumahku melewati pinggiran sungai tapi nggak terlalu dekat. Jaraknya masih sekitar 20 meter, cukup buat lihat sedikit kilau air dari kejauhan. Tapi sore itu aku merasa ada yang aneh. Dari jauh aku lihat sekelompok orang berdiri di tepi sungai. Mereka kelihatan panik, beberapa teriak, ada yang kelihatan mau muntah. Suara mereka sampai ke telingaku meski angin lumayan kencang. Aku penasaran, jadi aku mendekat. Begitu aku semakin dekat, aku bisa merasakan udara di sekitarku berubah. Rasanya dingin, tapi bukan dingin angin sore. Lebih mirip dingin yang datang dari dalam tubuhmu sendiri, yang bikin bulu tengkuk otomatis berdiri. Aku melangkah lebih dekat, dan di satu titik aku nyium bau yang bikin aku berhenti. Baunya anyir bercampur lumpur, tapi juga kayak ada aroma busuk yang udah lama banget mengendap. Orang-orang membuka jalan ketika aku datang. Mereka menatapku dengan mata yang dibesarkan oleh ketakutan. Seolah mereka pengen bilang jangan lihat, tapi nggak ada yang benar-benar ngomong. Aku sempat ragu, tapi rasa penasaranku menang. Aku melongok ke arah sungai. Saat itu juga seluruh tubuhku langsung kaku. Di dasar sungai yang dangkal, tepat di antara batu-batu sungai yang licin, ada sosok tubuh manusia. Laki-laki. Bajunya sudah sobek, tubuhnya kaku. Tangannya terintang ke samping seperti sedang mencoba meraih sesuatu sebelum dia mati. Tapi bukan itu yang bikin aku gemetar. Wajahnya hilang. Aku bukan bilang rusak, hancur, atau dimakan hewan. Bukan, wajah itu benar-benar hilang. Kulit kepalanya mulus, licin, seperti kertas yang dihapus pakai penghapus yang sangat bersih. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya permukaan datar yang tampak seperti kulit ditarik sampai rata. Beberapa orang dewasa menutup mulut mereka. Ada yang berdiri sambil berpegangan pada temannya. Ada yang mundur perlahan. Aku mari terpaku karena otakku tidak bisa menerima apa yang kulihat. Mayat itu kelihatan seperti boneka rusak, tapi jelas itu tubuh manusia. Dadanya masih terbuka sedikit menampakkan tulang rusuk, dan dari ujung bajunya masih menetes air. Aku meneguk ludah. Ada perasaan mual yang naik ke tenggorokan, tapi rasa takutku jauh lebih kuat. Waktu aku memandang lebih lama, ada sesuatu yang membuat perutku makin menciut. Dari belakang tubuh mayat itu, tepat dari kedalaman air yang sedikit lebih gelap, aku melihat sesuatu seperti bayangan bergerak pelan. Bukan ikan, bukan arus sungai. Bayangan itu memanjang, bentuknya nggak jelas. Tapi dia bergerak seolah sedang memperhatikan kami semua. Aku spontan mundur selangkah. Jantungku berdetak cepat, telapak tanganku basah. Aku sempat menutup mata sebentar karena pikiranku mulai kacau. Waktu aku buka mata lagi, bayangan itu sudah nggak ada. Tapi air sungai terlihat bergetar meski tidak ada yang menyentuhnya. Orang-orang berusaha menarik tubuh mayat itu ke tepi sungai. 2 orang laki-laki turun ke air sambil mengucap doa-doa. Tapi anehnya, setiap mereka menyentuh tubuh itu, air di sekitar mereka seperti berubah warna. Sedikit lebih keruh, lalu kembali jernih, lalu keruh lagi. Seolah sungai itu tidak rela melepaskan tubuh tersebut. Aku melihat dari jauh sambil meremas telapak tanganku sendiri. Semua terasa salah, semua terasa tidak wajar. Salah satu warga perempuan tiba-tiba teriak sambil menutup mata. Anaknya yang berdiri di sebelahnya. Udah pulang, jangan lihat lagi.
tapi aku masih berdiri mematung. Dan saat orang-orang dewasa sedang sibuk menarik mayat itu, aku mendengar sesuatu dari arah sungai. Suara pelan, samar, tapi jelas bukan suara manusia. Aku mendengar suara tawa. Tawa pelan, seperti suara perempuan yang berasal dari di balik air. Tawanya bukan tawa senang, tapi tawa yang panjang dan menahan sesuatu. Tawa yang terdengar basah dan bergema di dalam air. Buluku langsung berdiri. Aku menoleh cepat ke kiri dan kanan, takut kalau orang lain juga mendengarnya. Tapi semua wajah mereka fokus ke mayat itu. Tidak ada yang bereaksi, cuman aku yang mendengar. Aku menutup telinga sebentar, tapi suara itu masih terdengar di dalam kepalaku seperti getaran yang merayap ke tengkuk. Beberapa menit kemudian mayat itu berhasil diangkat. Begitu tubuhnya keluar dari air, keduanya, dua pria yang mengangkatnya, langsung terduduk, wajah mereka pucat. Tubuh mayat itu lebih dingin dari yang pernah mereka bayangkan. Air menetes dari wajah tanpa wajah itu, menetes lambat. Setiap tetesnya jatuh di tanah seperti bunyi kecil yang menusuk telinga. Tik, tik, tik. Dan saat itu, aku melihat sesuatu yang membuatku merasakan ketakutan yang lebih besar lagi. Dari sisi mayat itu, tepat di area yang tadinya berada di dalam air, ada garis panjang seperti bekas cakaran. Tapi cakaran itu aneh. Bukan bekas kuku manusia. Garisnya panjang, dalam, dan melengkung, seolah dibuat oleh sesuatu dengan tangan yang tidak normal. Orang-orang memutuskan membawa mayat itu ke balai desa. Tapi sebelum mereka pergi, aku sempat menatap ke arah sungai lagi. Airnya tampak tenang, tenang sekali, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi aku merasa sungai itu sedang memperhatikan kami. Di kejauhan, di bawah bayangan pepohonan, aku yakin aku melihat sosok hitam berdiri di pinggir air. Tinggi, kurus, dan diam. Terlalu diam. Tapi ketika aku berkedip, sosok itu hilang. Begitu aku sampai di rumah, aku masih merasa ketakutan. Pikiranku penuh dengan gambaran wajah yang hilang, tawa dari sungai, dan bayangan panjang yang bergerak di kedalaman. Malam itu aku sulit tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, aku teringat suara air yang menetes dari wajah yang tidak punya wajah itu. Dan saat aku mencoba memejamkan mata untuk kesekian kalinya, aku mendengar sesuatu dari luar jendela rumah. Suara air menetes. Tik, tik, tik. Pelan, teratur. Seolah sesuatu yang basah sedang berdiri di depan rumahku, menunggu aku melihatnya lagi. Sejak malam aku mendengar suara tetesan air di luar jendela itu, hidupku berubah total. Rasanya seperti ada seseorang atau sesuatu yang sedang memperhatikanku dari kegelapan. Tapi waktu itu aku masih mencoba meyakinkan diri kalau itu cuma perasaanku saja. Cuma efek dari kejadian di sungai tadi sore. Tapi kenyataannya, malam-malam berikutnya malah semakin parah. Malam pertama setelah kejadian itu, aku tidur dengan lampu kamar menyala. Kedengarannya sepele, tapi aku sudah lama nggak tidur dengan lampu menyala sejak kecil. Tapi malam itu, aku merasa lebih aman kalau kamar terang. Setidaknya kalau ada apa-apa, aku bisa cepat lihat. Tapi justru karena terang, aku jadi melihat hal-hal yang seharusnya nggak aku lihat. Waktu malam sudah lewat jauh, mungkin sekitar jam 2 pagi, aku kebangun karena perasaan gak enak. Perasaan kayak ada yang berdiri di dekatku. Aku yakin semua orang pernah ngerasain ini perasaan. Bahwa ada yang merhatiin kamu walaupun kamu lagi sendirian. Aku membuka mata perlahan dan kamar masih terang. Tidak ada apa-apa. Tidak ada bayangan atau sosok gelap yang berdiri di sudut kamar. Tapi suara itu kembali datang. Tik, tik, tik. Suara air menetes. Padahal aku yakin rumahku gak ada kebocoran. Atapnya masih baru, lantainya juga kering. Aku bangkit dari kasur, pelan-pelan jalan ke arah jendela. Angin malam masuk dari celah ventilasi, dingin tapi membawa aroma yang sangat aku kenal. Bau air sungai bercampur lumpur. Padahal jarak sungai ke rumah itu lumayan jauh. Tapi aroma itu kuat, seolah sumbernya tepat di depan jendela. Aku mengintip dari balik tirai. Jalan tanah depan rumah gelap, cuma diterangi sedikit lampu dari beranda. Awalnya aku nggak lihat apa-apa, sampai mataku menangkap sesuatu. Di tanah yang biasanya kering, tepat di bawah jendela, ada genangan kecil. Bukan genangan hujan, tapi genangan air yang kelihatan baru muncul. Di sekelilingnya, ada tetesan air kecil yang membentuk jalur seperti bekas langkah. Kaki yang menuju ke arah beranda. Aku langsung mundur, menutup tirai buru-buru. Jantungku deg-degan nggak karuan. Aku duduk di lantai sambil memegangi kepala, berusaha mikir jernih. Tapi kepala ini rasanya penuh tekanan. Setelah beberapa menit, suara itu berhenti. Aku akhirnya bisa tidur, tapi tidurnya nggak nyenyak sama sekali. Keesokan harinya, aku mencoba beraktivitas seperti biasa. Orang-orang di desa masih heboh membicarakan mayat tanpa wajah itu. Sementara aku berusaha pura-pura biasa saja.
Tapi semakin siang semakin banyak kejadian aneh yang aku alami. Saat aku sedang makan pagi, ibuku heran melihat lantai dekat pintu depan basah. Dia pikir aku tumpahin air. Aku cuma bisa geleng kepala. Ibuku mengambil kain pel, tapi begitu dia menyeka lantai, air itu seperti tidak habis-habis. Barulah setelah beberapa menit, lantai benar-benar kering. Tapi aku tahu, itu bukan air biasa. Siang itu aku memutuskan untuk main ke rumah Dino, berharap bisa ngelupain semuanya. Rumah Dino agak jauh dari rumahku, sekitar 10 menit jalan kaki. Saat aku sampai, dia langsung ngeh wajahku pucat banget dan nanya ada apa. Aku ceritain sebagian, tentang suara tetesan air, tentang genangan aneh di depan rumah. Tapi aku nggak cerita tentang apa yang aku lihat malam itu. Aku sendiri masih ragu apakah semuanya benar atau cuma halusinasi. Dino cuma bilang satu hal dengan nada yang serius. "Ra, lu jangan deket-deket sungai dulu." Aku cuma mengangguk. Sore itu aku pulang sebelum maghrib sesuai larangan warga. Tapi anehnya, walaupun langit masih terang, rasanya udara di sepanjang jalan menuju rumahku berubah lagi. Lebih dingin daripada biasanya. Dan setiap kali angin berhembus dari arah sungai, aromanya sama, bau air dan lumpur yang basah. Saat aku sudah dekat rumah, aku sempat berhenti karena melihat sesuatu di pohon besar dekat pagar rumahku. Di batangnya ada bekas goresan, panjang dalam dan mirip sekali dengan bekas cakaran di tubuh mayat itu. Tapi yang bikin makin ngeri, bekas goresan itu masih basah, bukan darah, air sungai. Tetesannya masih turun pelan. Aku mundur spontan, tapi sebelum aku berpikir lebih jauh, suara ibuku memanggilku dari dalam rumah, membuatku terpaksa memalingkan wajah dan masuk. Malam kedua jauh lebih buruk dari yang pertama. Saat aku tidur, aku bermimpi. Tapi mimpi ini terasa terlalu nyata. Aku berada di tepi sungai Lembayung sendirian. Langit gelap pekat tanpa bintang. Air sungai diam tanpa suara. Tiba-tiba permukaan air bergelombang kecil, lalu memuncul tangan panjang dari dalam air. Tangan itu kurus, pucat, dan basah, dengan jari-jari yang tidak wajar panjangnya. Tangan itu melambai pelan ke arahku, memanggilku untuk mendekat. Dalam mimpi itu, tubuhku bergerak sendiri. Dan aku jalan ke arah sungai meskipun aku ingin kabur. Setiap langkahku terasa berat, seolah ada yang menarikku dari dalam tanah. Saat aku sampai di tepi sungai, sesuatu muncul perlahan dari kedalaman air. Bukan manusia, bukan juga hantu yang bentuknya umum. Sosok itu tinggi, tubuhnya kurus, rambutnya panjang menutupi bahu, dan yang paling jelas, kepalanya licin tanpa wajah. Tapi aku bisa merasakan dia sedang menatapku. Tatapannya tidak dari mata, karena dia tidak punya mata, tapi dari sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, seperti sungai itu sendiri yang sedang melihatku. Dia mendekat, dan dari area wajahnya yang rata muncul suara yang sama seperti yang aku dengar malam pertama. Kembali ke sungai, aku terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhku basah oleh keringat dingin. Tapi ada satu hal yang membuatku hampir pingsan. Lantai kamar basah, bukan cuma sedikit, tapi seperti bekas seseorang berdiri di sana dengan tubuh basah kuyup. Ada jejak air dari pintu kamar menuju ke sisi kasurku. Jejak itu berhenti tepat di sebelah tempat aku tidur. Aku menatap jejak air itu lama. Aku gemetar. Aku tidak berani bangun dari kasur. Sampai matahari terbit, aku hanya duduk memeluk lutut sambil menatap lantai. Pada titik itu, aku sadar satu hal. Sesuatu dari sungai Lembayung sudah datang ke rumahku. Dan yang lebih menakutkan lagi, dia belum selesai denganku. Setelah malam itu, aku sadar, aku nggak bisa terus pura-pura kuat. Setiap malam aku tidur, selalu ada hal aneh yang terjadi. Kadang suara air netes, kadang lantai jadi basah, kadang terdengar bisikan dari arah jendela. Bahkan di siang hari, aku merasa seperti ada seseorang yang mengikuti langkahku. Bayangan panjang yang bergerak sendiri di dekat tembok, atau suara langkah kaki di belakangku saat aku lewat jalan sepi menuju rumah. Waktu aku cerita ke Dino, dia langsung panik. Tapi aku belum cerita semuanya, karena aku tahu kalau aku cerita lengkap, dia pasti bakal makin takut. Aku butuh jawaban, dan cuman ada satu orang di desa ini yang mungkin tahu jawabannya. Mbah Ranti. Orang-orang bilang beliau bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh mata biasa. Rumahnya ada di ujung desa, dekat hutan kecil. Rumah kayu tua dengan lampu petromak yang selalu menyala meski siang hari. Aku datang ke rumahnya sore-sore, sebelum maghrib. Pas aku mengetuk pintu, Mbah Ranti langsung keluar, seolah sudah tahu aku mau datang. Beliau menatapku lama tanpa berkata apapun. Tatapannya bikin aku ngeri sendiri, karena seperti ada sesuatu yang beliau lihat di belakangku, atau mungkin menempel di tubuhku. "Masuk, Nak Raka," katanya, suaranya pelan tapi tegas. Aku masuk dan duduk. Rumahnya berbau kayu tua dan minyak kayu putih. Lampunya remang, tapi cukup untuk melihat jelas wajah beliau.
Belum sempat aku cerita, Mbak Ranti sudah membuka suara duluan. Kamu lihat dia, ya? Aku langsung merinding dari atas sampai bawah. Aku belum cerita apapun soal sosok itu, tapi beliau sudah tahu. Sungai Lembayung sekarang ramai lagi. Katanya pelan sambil menyiapkan air di mangkuk kecil. Tidak seharusnya kamu berada di sana kemarin. Aku gugup. Mbak, saya nggak sengaja lihat. Saya cuma lewat. Beliau menggeleng pelan. Kalau di sungai, itu ada yang ingin kamu lihat. Kamu akan dipaksa melihatnya, nak. Mau kamu atau tidak. Deg. Kata-kata itu seperti pukulan yang kena tepat di dadaku. Aku cerita semua dari awal. Mayat tanpa wajah, bayangan di air, suara tawa, jejak basah di depan rumah, mimpi buruk, suara kembali ke sungai, semuanya. Mbak Ranti diam lama setelah aku selesai cerita. Beliau duduk sambil menatap lantai kayunya yang sudah penuh goresan usia. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, beliau akhirnya bicara. Ada hal yang harus kamu tahu tentang penunggu Sungai Lembayung. Aku mengangguk pelan, walau jujur aku nggak yakin siap mendengarnya. Dia dulunya manusia, nak, perempuan muda. Cantik, kata orang-orang tua dulu. Tapi cintanya dikhianati. Orang yang dia cintai menenggelamkannya di sungai itu supaya bisa menikah dengan perempuan lain. Aku menelan ludah. Cerita itu sudah cukup tragis, tapi Mbah Ranti belum selesai. Tapi waktu jasadnya ditemukan, wajahnya hilang. Bukan karena hewan atau arus sungai. Hilang, diambil. Ada sesuatu di sungai itu yang lebih tua dari desa ini, sesuatu yang hidup di dalam kegelapan air. Aku langsung mundur sedikit. Sejak itu perempuan itu tidak bisa pergi. Dia berubah dan mulai mencari wajah manusia untuk dipakai. Wajah baru, agar dia bisa keluar dari sungai. Aku merinding, bahkan punggungku berasa dingin. Lalu kenapa dia ngikutin saya, Mbah? Tanyaku pelan. Karena kamu melihat mayat tanpa wajah itu, jawab beliau cepat. Siapapun yang melihatnya, otomatis ditandai. Kata ditandai itu bikin kepalaku langsung pusing. Kalau kamu sudah mendengar suara kembali ke sungai, berarti dia sedang memanggilmu. Dia ingin kamu datang. Dia ingin mengambil wajah baru dari orang yang sudah ditandainya. Aku terdiam, tenggorokanku kering. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Mbah Ranti mengambil segenggam bunga kering dan meletakkannya di mangkuk air. Air itu langsung bergelembung pelan, seperti air panas, padahal mangkuk itu dingin. Kamu harus menghindari sungai selama 3 hari, katanya. 3 hari 3 malam. Selama itu juga kamu tidak boleh membuka pintu rumah setelah Isya. Tidak peduli apapun yang kamu dengar. Tidak peduli siapa yang memanggil. Dan kamu harus tidur dengan mangkuk ini di dekat kasurmu. Aku mengangguk cepat, meski jantungku rasanya mau copot. Kalau kamu berhasil melewati 3 hari, maka tanda di tubuhmu akan hilang sendiri. Tapi kalau kamu gagal, kalau kamu datang ke sungai atau membuka pintu saat dia memanggil, maka dia akan mengambil apa yang dia mau. Aku menelan ludah keras. Wajah saya, Mbah Ranti menatapku lekat-lekat. Wajahmu, nak. Aku keluar dari rumah Mbah Ranti saat hari sudah gelap. Aku lari pulang karena takut sesuatu mengikuti dari belakang. Sepanjang jalan aku mendengar suara seperti langkah kaki pelan di tanah. Tapi kalau aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Sampai di rumah, aku langsung masuk dan mengunci pintu rapat-rapat. Ibuku heran karena aku terlihat panik, tapi aku cuma bilang aku kecapekan. Aku masuk kamar, meletakkan mangkuk itu tepat di samping kasur, lalu duduk sambil memandangi pintu kamar. Malam pertama dari 3 hari itu dimulai. Awalnya tenang, terlalu tenang, tapi tepat jam 2 lewat sedikit, suara itu datang lagi. Tik, 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 tetesan air. Dari depan pintu, lalu disusul suara yang jauh lebih bikin tubuhku gemetar. Suara perempuan, pelan, basah, serak. Raka, buka pintu. Aku langsung menutup kedua telingaku. Aku ingat pesan Mbah Ranti, jangan buka pintu apapun yang terjadi. Tapi yang membuatku hampir pingsan bukan suaranya, melainkan ketika suara itu tiba-tiba berubah menjadi suara yang sangat aku kenali. Suara ibuku. Rak, nak. Bukain pintu ini. Suaranya suara ibu. 100%. Lembut, sama persis. Tapi ibuku tidur di kamar lain. Aku langsung gemetar tak bisa gerak. Lalu muncul suara ketukan. Perlahan, mengeres. Seperti kuku panjang yang menggores kayu pintu. Krak! 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 Dan di antara goresan itu muncul lagi suara itu. 3 hari, nak. Cuma 3 hari. Setelah itu kamu milik aku. Aku tidak tidur malam itu. Hingga pagi datang suara itu hilang. Tapi sebelum benar-benar pergi, aku sempat mendengar sesuatu yang membuat lututku lemas. Dari celah bawah pintu, menetes air sungai. Basah, dingin. Dan aku tahu, ini baru hari pertama. Malam itu hujan turun begitu deras,
seolah langit sengaja membuka semua pintu airnya. Aku duduk sendirian di ruang tengah rumah Bu Sarmi, memandang jendela yang berkali-kali diguyur angin malam. Tubuhku masih terasa sakit, tapi jauh lebih baik dibanding beberapa hari sebelumnya. Namun yang jelas kepalaku tidak tenang, karena bagaimanapun aku tahu ini belum selesai. Dari dapur, Bu Sarmi muncul sambil membawa wedang jahe panas. "Minum ini, nak, biar tenang sedikit," katanya sambil menaruhnya di meja. Aku mengangguk, mengambil cangkir itu dengan kedua tangan. Tapi sebelum aku menyesapnya, Bu Sarmi menatapku dengan pandangan yang entah kenapa membuat bulu kudukku berdiri. "Kamu, Raka, selama sakit itu, kamu mimpi apa?" tanyanya pelan. Aku terdiam sejenak. Aku nggak tahu itu mimpi atau bukan, Bu. Tapi aku seperti dibawa ke dasar sungai. Gelap, dingin, dan aku merasa kayak ada yang narik aku. Dan ada perempuan tanpa wajah itu. Dia kayak nungguin aku. Bu Sarmi langsung memalingkan wajah, menarik napas panjang seakan tak ingin mendengar kelanjutannya. Tapi aku tahu dia sebenarnya sudah menduga semuanya. "Aku harus pulang ke rumahku, Bu," ucapku tiba-tiba. Bu Sarmi langsung menatapku seperti aku baru saja bilang hal paling bodoh sedunia. "Kamu gila. Di luar badai, nak. Dan kamu belum sembuh, betul. Tapi aku ngerasa..." Dia manggil aku, jawabku jujur. "Kalau aku tetap di sini, aku rasa semuanya makin parah." Bu Sarmi menghela napas berat lalu berjalan ke jendela, mengintip keluar seolah memastikan sesuatu. Setelah beberapa detik, ia kembali menatapku. "Kalau kamu mau pulang, aku antar. Tapi kamu harus janji ikut apapun yang aku bilang." Aku mengangguk. Tak lama kami berdua sudah keluar rumah dengan membawa satu lampu minyak. Payung hanya ada satu, jadi Bu Sarmi memaksaku pakai, sementara dia sendiri membiarkan tubuhnya diguyur hujan. Kami berjalan pelan menuju jalan setapak yang menuju rumahku. Tapi suasananya berbeda, sangat berbeda. Udara jauh lebih dingin, angin jauh lebih kencang, dan hutan di kiri kanan jalan seperti bergerak padahal tidak ada orang di sana. Hanya suara hujan dan desiran daun. Tapi tetap saja aku merasa ada yang mengikuti dari belakang. "Be, kamu dengar nggak?" bisikku. "Dengar," jawabnya cepat tanpa menoleh. Tapi pura-pura tidak dengar. "Jangan berhenti jalan." Aku menelan ludah. "Itu apa?" "Kalau kamu nggak nengok, kamu aman," jawabnya lagi. Tapi tentu saja, sebagai manusia yang punya rasa penasaran, aku menoleh. Dan seketika aku berharap aku tidak melakukannya. Wis di belakang kami, sekitar 10 meter ada sosok hitam tinggi yang berdiri diam. Badannya basah kuyup, rambutnya panjang menutup sebagian wajahnya yang sebenarnya tidak ada bentuknya lagi. Hanya seperti kulit licin yang ditutup lumpur hitam. Tapi yang paling jelas adalah matanya. Tidak ada bola mata, hanya cekungan gelap. Aku langsung memalingkan wajah, napasku jadi kacau. Bu, dia ngikutin kita." "Jangan berhenti jalan, nak," suara Bu Sarmi meninggi. Kami makin mempercepat langkah. Hujan semakin menggila, membuat tanah jadi licin. Lampu minyak yang dibawa Bu Sarmi bergetar hebat ditiup angin. Dan dari belakang, suara langkah kaki yang berat pelan-pelan terdengar. Langkah itu seperti menyeret sesuatu. Berat dan basah. Aku ingin lari, tapi tubuhku masih terlalu lemah. Hingga akhirnya rumahku terlihat dari kejauhan. "Nak, masuk duluan," kata Bu Sarmi. Aku langsung berlari sekuat tenaga, membuka pintu rumah dan masuk ke dalam. Namun sebelum aku menutup pintu, Bu Sarmi belum masuk. Ia masih berdiri di depan teras rumah, tepat di tengah hujan yang semakin deras. "Bu, masuk," teriakku. Tapi Bu Sarmi malah menatap lurus ke depan rumah, ke arah jalan yang gelap. Aku mengikuti arah pandangannya. Sosok itu sudah tidak jauh lagi. Ia berjalan pelan menuju rumahku. Air hujan jatuh dari tubuhnya menetes dari rambutnya yang panjang. Setiap langkahnya membuat tanah seperti ikut bergetar. Bu Sarmi mengangkat lampu minyak dan meletakkannya di pagar rumahku. Lalu ia berdiri tegap menghadang sosok itu. "Sudah cukup!" teriaknya ke arah makhluk itu. "Dia bukan milikmu." Aku tidak tahu apakah makhluk itu mengerti atau tidak, tapi langkahnya terhenti. Kepalanya miring sedikit seolah mencoba memahami apa yang Bu Sarmi katakan. "3 tahun lalu kamu kehilangan semuanya," lanjut Bu Sarmi sambil mendekat. "Dan sejak itu kamu tidak tahu cara pergi. Kamu terjebak di antara dunia yang tidak seharusnya kamu datangi." Tiba-tiba angin berhenti. Hujan seolah melambat, seperti adegan film yang diputar setengah kecepatan. Dan suara makhluk, itu suara yang bahkan tidak terdengar seperti manusia, perlahan muncul. "Peeped like cat." Aku tidak tahu apa maksudnya. Tapi suaranya seperti berasal dari tenggorokan yang sudah rusak parah. Bu Sarmi menjawab pelan. "Kamu cari wajahmu, kan?" Makhluk itu berhenti bergerak. "Aku tahu siapa yang mengambilnya," kata Bu Sarmi lagi.
Tapi kalau kamu ambil anak ini, kamu tidak akan pernah dapatkan kedamaianmu. Makhluk itu mengeluarkan suara panjang, seperti teriakan tertahan. Lalu tanpa peringatan, ia melesat cepat ke arah Bu Sarmi. Astaga! Bu! Teriakku. Tapi sebelum sosok itu menyentuhnya, lampu minyak di pagar tiba-tiba pecah dan api meledak kecil. Api itu menyembur ke udara, tidak menyentuh makhluk itu, tapi membuatnya terpental ke belakang seperti tertiup angin. Makhluk itu menghilang dalam sekejap, seolah larut dalam gelapnya hujan. Bu Sarmi langsung berlari masuk rumah dan menutup pintu dengan cepat. Napasnya terengah-engah. Bu, apa itu barusan? Kenapa dia ngejar aku? Tanyaku sambil gemetar. Bu Sarmi tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke arahku, duduk, lalu berkata dengan lirih, "Karena waktu kamu jatuh di sungai itu, kamu napas terakhirnya hampir putus. Kamu berada di antara hidup dan mati. Dan penunggu sungai itu mengira kamu adalah penggantinya." Aku merinding. "Lalu sekarang?" tanyaku. "Apa aku aman?" Bu Sarmi menatapku lama. "Untuk sementara, iya." "Untuk sementara," sulangku. Bu Sarmi menghela napas panjang, sampai dia benar-benar menemukan wajahnya yang hilang. Dan setelah mengatakan itu, lampu di rumahku berkedip pelan. Sekali, 2 kali. Lalu terdengar suara ketukan pelan di jendela. Tok, tok, tok. Aku dan Bu Sarmi sama-sama menatap ke arah suara itu. Suara yang sama, dengan pola yang sama. Seperti malam ketika semuanya dimulai. Dan perlahan, sangat perlahan, terdengar lagi suara dari luar jendela. "Bob, like, kan." Dan malam itu aku merasa semuanya baru saja dimulai.